Selamat siang semuanya di tanggal 20 September ini. Oh, tadi marketnya awalnya di jam 9-an ya. 9-an mulai rame, enak. Habis itu lemes lagi ya. Melemah lagi dan kenaikan didukung oleh saham-saham e-commerce ya. Saham-saham teknologi ada Goto yang sempat naik. Dan so far ini saham-saham yang biasanya jadi balancer yaitu BRPT, ada TPIA juga pasti naik ya. OTPA turun bahkan. Wow, hanya Goto ya yang naik kencang banget ya. Kalau kita lihat dari uh, chartnya, Goto sendiri itu mengalami kenaikan sebesar berapa nih? Kenaikannya sebesar 7% ya. Nah ini mungkin ada ya di video-video sebelumnya tren target dari si Gotonya sendiri sentuh ini terus ada perlawanan dan ternyata ini low-nya kemarin itu ada di sampai 234 ya. Sedangkan ini saya bikin garis support ini 232. Tipis banget, selisih satu tik aja ya. Selisih satu tik terus habis itu ada perlawanan naik. Perlawanan hari ini ya. So far hari ini volumenya oke ya, volumenya oke. Kita tinggal turunkan time frame dulu 45 menit gitu. Nah, apakah waktu 45 menit ini kenaikan didukung dengan volume yang kuat ya? Ternyata ada volume yang kuat di jam 9 ya. Jam 9 dia awal market ya, ada kuat lalu turun. Tapi volumenya juga kecil banget ya. Ini bisa jadi area konsolidasi buat dia lah makin lanjut naik lagi. Support resisten terdekat ini bisa di sini. Di angka 270 ya. Di angka 270 itu bisa jadi resisten selanjutnya. Tapi apakah bisa apa enggak? We never know, dan kalau saya melihat ya kemungkinan agak susah ya buat tembus 270 ya, buat tembus ya. Jadi kemungkinan akan berada di situ dulu ya. Akan sideways di situ dulu. Akan ya mentok di 270 habis itu koreksi dulu ya. Kalau naik lagi kayaknya saya rasa agak berat ya untuk Goto ini sendiri. Kalau kita lihat Goto pasti kita tidak lepas melihat juga buka ya. Buka ini ya do nothing ya, tidak melakukan apa-apa. Terus kalau kita lihat lagi di saham-saham blue chip yang lainnya ya, banking ya. Dimana yang kemarin mengalami kenaikan, kita lihat dari ini apakah ada penurunan yang drastis ya. Bahkan tidak ada ya. Bagus. Kalau kita lihat di yang lain juga BRI ini juga ya ini bisa dikatakan area retrace-nya ya, bisa jadi area retrace-nya. Kita pakai garis support ini monggo boleh. Ini pun ada area di area supportnya sekarang. Gini aja lah. Di area supportnya sekarang nih base entry ya. Cuman kemarin kenaikannya juga volumenya nggak menarik ya. Ya ini lebih ke memang base entry lah. Low hari kapan ini tanggal 16 hari Jumat ini bisa jadi area supportnya 4.500 tuh bisa jadi supportnya untuk melanjutkan kenaikan ke 4870 ya. Ada potensi ke sana masih untuk BRI. Nah, yang saya lakukan di market sesi tadi, sesi pertama bahkan sampai setengah 10 maybe ya. Terus saya trading di sini, di slice. Ini sempat saya bahas selama di atas 230 still good ya untuk si slice ya, dan saya ambil potensi di sini, ambil cuan di sini. Kemarin dekat closing saya beli. Closing kemarin ada di 276, saya dapat 274 dan ya tadi saya jual ya 5%. Di slice sama saya scalper di saham Kejen. Nah, saya hanya mengambil momentum dan memanfaatkan volatil yang ada di market ya. Jadi teman-teman kalau saat trading ya buat yang scalper bisa aja waktu awal market langsung dipilih persenan ini yang paling besar. After that dipilih volumenya yang gede-gede. Jadi kenapa volume yang gede ya? Percuma teman-teman masuk di saham kayak gini ya, PUDP ya. Transaksinya volumenya hanya 3.800 lot ya. PUDP. Jadi teman-teman bisa aja masuk ya. Masuk, tapi nggak bisa jualan. Bahkan nah, sahamnya seperti ini ya.
seperti ini dalam artian antriannya ini bolong-bolong ya. Habis 368 harusnya kan 370 tapi nggak ada, langsung 372, 374, 376. Bid terakhir nih 376, harusnya overnya kan 378. Tapi ini langsung 396. Nah, ini ada gap yang nggak ada ya, atau bisa dikatakan antrian yang kosong, yang bolong. Nah, ini sangatlah riskan ya kalau teman-teman melakukan trading di sini. Bahkan ini transaksi satu sesi hanya 38 lot. 38 lot ya, ini bisa dilakukan satu orang aja gitu. Bisa dilakukan satu orang aja. Nah, hal kayak ini agak riskan dan bahaya. Hindari saham-saham seperti ini. Jangan hanya melihat teman-teman harganya naik kencang, wah aku ikutan. Jangan. Nanti teman-teman nggak bisa jualan lagi. Pusing sendiri gitu. Nah, selain itu juga saya melihat dari time frame yang pendek ya. Di Mirai saya pakai time frame 3 menit. Secara time frame teknikalnya oke, ya saya akan masuk gitu. Nah, nanti akan saya praktekkan langsung ya, terutama saat kita live trade bareng ya di hari Kamis. Dan kebetulan ya, Kamis dini hari di Indonesia itu ada bertepatan dengan pengumuman ya, The Fed menaikin suku bunga apa enggak. Kalau menurut saya kemungkinan akan tetap naikin suku bunga di range 0,5 sampai 0,75. Kalau hal itu terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, dan bahkan saya belum tahu ya ekspektasi dari analis di US itu seperti apa. Kalau sesuai analisa dan sesuai dengan analisa saya pribadi dan analisa The Fed-nya sendiri, analis di Amerika, harusnya marketnya merespon positif ya. Karena market discount everything ya. Mungkin bahkan direspon udah di sesi 2 hari Rabu ya. Nah, ini so far tadi sudah direspon positif awal market, habis itu melemah. Melihat seperti itu, dan tadi saham-saham blue chip tidak terjadi apa-apa ya, do nothing ya. Jadi bisa dikatakan aslinya market kita fan-fan aja gitu. Tinggal menunggu aja sih responnya. Tapi secara value memang sepi ya. Sesi 1 aja ini transaksinya nggak ada 7 triliun bahkan. Ini sangat sepi banget marketnya hari ini. Ya lebih ke pemain-pemain besar menunggu ya, menunggu enaknya marketnya akan naik ke atas apa koreksi dulu sementara. Oke, so far sesuai dengan yang tadi pagi, IHSG proyeksi masih di kotak warna kuning ya, kotak warna kuning sampai dengan Rabu sesi 1 kemungkinan besar. Nah, nanti Rabu sesi 1, setelah sesi 1 kan biasanya saya share video ya, saya sambil lihat ya nanti apakah ada inflow yang masuk, dan melihat nanti sesi 2 ada kemungkinan upset apa enggak, kita lihat. Dan nanti bisa mencerminkan hari Kamisnya oke apa enggak. Oke, gini itu so far saham-saham yang menarik apa aja. Masih sesuai yang tadi ya, banking masih still good, jadi tidak ada masalah, dan yang lainnya koreksi wajar aja sih. Mungkin itu video di siang hari ini, semoga bermanfaat dan don't panic. Jadi tetap siapkan plan terburuk sekalipun. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.